Selamat sore Pak Teo. Selamat sore, Pak Eman. Nah, bagaimana kabar siswa-siswinya di sekolah Pak Teo? Ya, siswa-siswi saya kabarnya baik, Pak Eman. Hanya Baik. hari ini saya tadi menelpon Pak Eman. Saya ingin curhat, Pak Eman. Oh, oke. Jadi, iya, Ya, Pak ya, Eman. ya, 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 ya. Baiklah, kalau begitu memang di kesempatan ini saya senang sekali bisa membersamai Pak Teo ya. Nanti kita curhat-curhat saja ya. Iya, Pak Jadi Eman. kita Iya, Pak ngobrol-ngobrol Eman. santai dalam situasi yang nyaman saja Pak Teo. Jadi Iya, saya Pak sih Eman. memang kepingin sekali bertemu dengan Pak Teo. Saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Teo. Saya ingin mendengarkan cerita apa yang berkaitan dengan siswa-siswi Pak Teo di sekolah. Silakan Pak Teo. Baik, Pak Eman. Mohon maaf sebelumnya, Pak Eman. Mungkin saya sudah Ya, ya, ya. mengganggu kesibukannya Pak Eman ini. Oke, oke. Ya, ya. Jadi, begini, Pak Eman. Jadi, saya prihatin dengan kondisi kelas yang saya ajarkan di sekolah. Jadi saya menarik sebuah kesimpulan akhir-akhir ini, Pak Iman. Jadi kesadaran siswa saya dalam menjaga kebersihan kelasnya itu rendah sekali. Jadi saya, Pak Iman, sampai saat sekarang pusing pikir itu. Saya kadang sampai di rumah juga jadinya fobia dengan melihat sampah-sampah di rumah. Jadinya kan berbicara sembarang dengan Ya, ya, orang-orang di ya. rumah, Pak Iman. Iya, iya, iya. Jadi itu persoalan saya, Pak Iman. Oke, oke, oke. Jadi berkaitan dengan kebersihan kelas yang saya tangkap ya Pak Teo ya. Iya, Jadi Pak Iman. seandainya eh, kalau saya boleh kasih skala 1 sampai 10 ya Pak Teo ya. Kira-kira Iya, iya. kebersihan kelas Pak Teo itu sudah di skala berapa ya kira-kira? Oh iya, Pak Iman ya. Jadi memang saat sekarang saya memberikan penilaian untuk anak-anak saya di sekolah itu dalam skala menjaga kebersihan kelas itu poin 3, Pak Iman. Yang saya Oh, harapkan 3. di Ya, kemudian ya, hari ya. nanti, iya Pak Iman. Yang saya harapkan di Ya. kemudian hari nanti, ya tidak sempurna lah Pak Iman. Tapi minimal Oke. kalau diberi poin ya 8 lah Pak Iman. Kira-kira begitu nanti. Iya Pak Iman. Wah, minimal poin 8 ya, luar biasa Pak Iya Teo. Pak Iman. Jadi menurut Pak Teo ini poin 3 ini sangat sangat eh, tidak bagus lah ya menurut Pak Teo. Atau Iya Pak bagaimana Iman. poin 3? Poin 3 dalam pengertian sederhana saya Pak Iman. Jadi itu nilai di bawah KKM sudah. Ya, KKN Jadi, berkaitan dengan kebersihan kelas. Ya, 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 jadi ya. Oke, oke, oke. saya Ah, rasa ya, ya. miris sekali dengan situasi ini Pak Baik, Iman. baik, baik. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Teo, eh, Pak Teo tadi kan menginginkan kebersihan kelasnya itu ada di skala 8 lah ya. Iya Pak Skala Iman. 8. Kira-kira untuk mencapai skala 8 ini, Pak Teo, mungkin ada strategi yang Pak Teo ingin lakukan untuk siswa-siswi Pak Teo. Iya, benar juga Pak Iman. Jadi minimal saya harus berpikir strateginya. Jadi sempat tadi Pak Iman, ketika Pak Iman tadi berbicara tentang angka itu dari rentang 0 sampai 10, saya milih angka Ya, 8 karena saya melihat bahwa memang selama ini hambatannya untuk anak-anak saya itu, jadi dari sumber air agak sedikit jauh Pak Iman. Kami berada di atas bukit Pak Iman. Jadi kalau misalnya saya menyarankan mereka untuk minimal sebelum masuk kelas, manakala mereka ya standar lah untuk membersihkan lantai menggunakan air ya. Jadi ya, ya, ya. Oh ya, itu agak menemui kendala. Jadi ya, saya berpikir bahwa ya, ya di musim kemarau baiknya ya, saya anjurkan mereka untuk membawa air ya ya, minimal ya, lah 5 liter per 5 orang. ya, Karena jumlah ya, siswa ya, saya kan hampir 35 orang, Pemane. Bisa ya, juga ya, ya, kalau ya. begitu saya rasa. Oh, baik, Iya, baik. Pemane. Baik, jadi yang saya tangkap dari Pak Tio, hambatannya yang pertama itu eh, padahal saya belum ke situ tadi, tapi sudah luar biasa Pak Tio sudah menemukan penyebab utama dari kebersihan kelas. Salah satunya adalah air ya.
apalagi di musim kemarau. Jadi strategi Pak Teo tadi ya dibagi kelompok untuk membawakan air ya. Jadi luar biasa Pak Teo. Jadi untuk mencapai angka 8 ini sepertinya strategi itu sangat dibutuhkan ya Pak Teo ya. Atau bagaimana Pak Iya. Teo? Jadi memang saya berpikir juga itu kan di musim kemarau ya Pak Iman ya. Ya, ya. Bagaimana kalau seandainya musim penghujan datang, musim dureng? Jadi Ya. saya juga baiknya kan mengusulkan ke kepala sekolah juga ya, bahwa Ya, ya. alangkah baiknya diadakan tong lah atau ember untuk menada atau menampung air. Itu mungkin juga Ya. bisa Pak Iman ya, atau bagaimana Pak Iman? Ya, wah luar biasa sekali Pak Teo ini punya ide yang cemerlang. Satu poin tadi untuk mengantisipasi musim hujan kan sekarang ya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyiapkan tong itu sudah ide yang menurut saya sudah luar biasa sekali untuk Iya supaya Pak Iman. kebersihan kelas itu sudah mencapai angka 8 lah ya, angka Angka 8. 8. Iya, baik. Terima kasih Pak Teo untuk kesempatan ini. Saya juga merasa bangga sekali melihat strategi yang sudah dibagikan oleh Pak Teo. Dari pembicaraan kita, dari curhat kita, ngobrol santai kita Pak Teo, mungkin apa yang Pak Teo rasakan sekarang ketika ada hambatan yang Pak Teo temukan sendiri, kemudian strategi yang mau Pak Teo sampaikan, yang lakukan, kira-kira apa yang Pak Teo rasakan sekarang? Iya, Peman. Jadi memang karena ya, jadi saya terbiasa dengan mengambil keputusan menurut pemikiran sendiri saja. Ya, Jadi tempat curhat saya selama ini tidak ada. Kalau saya pulang baru saya curhat dengan istri. Hari ini ya. tadi saya merasa bahwa saya sangat senang sekali. Ternyata ada banyak solusi ketika kita membagikan permasalahan Ya, kita ya. pada rekan kita, contohnya dengan Pak Eman. Perasaan saya Pak Eman sangat senang Pak Eman, kelegaan sedikit. Baik, luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Teo. Saya juga merasa senang sekali bisa curhat, bisa ngobrol santai dengan Pak Teo. Nah, dari pembicaraan kita tadi Pak Teo, apa yang Pak Teo bisa simpulkan dari pembicaraan Pak Teo? Ya, baik. Terima kasih Pak Eman. Jadi ada beberapa hal yang saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi, Pak Eman. Pertama, kalau saya menggaris luruskan dalam sebuah kalimat sederhana bahwa kebersihan ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kebersihan adalah bagian dari iman. Mungkin seperti itu sederhananya. Dan proses kebersihan atau menjaga kebersihan ini minimal menjadi sebuah budaya. Dan langkah awal yang saya harus jalankan yaitu membudayakan anak-anak saya di kelas untuk membawa air minimal 5 liter. Itu dibagi dalam kelompok, satu kelompok 5 orang. Dan yang berikut nanti pada saat musim hujan, saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah bahwa ya Bapak Kepala Sekolah mungkin ada uang, belilah satu tong. Ya mudah-mudahan saja Bapak Kepala Sekolah mau menanggapinya Bapak. Baik, Itu kira-kira kesimpulan saja saya dari tadi Oh, teman. terima kasih ya. Adi, kalau saya tangkap tadi bahwa kebersihan adalah sebagian iman, kemudian membagi siswa dalam kelompok untuk membawa air 5 liter, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyiapkan tong. Untuk pertanyaan terakhir ini, Pak Teo, kira-kira langkah pertama yang mau Bapak Teo lakukan dalam waktu dekat ini berkaitan dengan kebersihan kelas itu apa? Satu saja. Oke. Langkah awalnya Pak Eman, saya akan mensosialisasikan apa yang kita sudah diskusikan ini. Saya akan mengatakan bahwa ini plan-plannya Bapak dalam kegiatan ke depan, lalu saya akan meminta tanggapan mereka. Dan mudah-mudahan nanti itu akan menjadikan kesepakatan atau keyakinan kelasnya mereka. Itu langkah awal yang harus saya ambil. Nah, terima kasih Pak Teo. Jadi saya tunggu kabar baik dari langkah awal itu ya Pak Teo.
Jadi Oke, Peman. pertemuan kita sore Peman, ini terima kasih sampai banyak, sini. Peman, karena Ya, terima kasih. sudah meluangkan waktu untuk saya, Peman. Sampai jumpa juga, Peman. Sampai jumpa. Ya, ya, ya. Salam juga untuk semua siswa-siswa. Oke, baik, Peman. Terima kasih.